Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Utamanya yang untuk kelompok hari Senin, Selasa, Rabu yang mungkin belum bertemu ustadzah, belum menyelesaikan pembelajaran dengan ustadzah, maka dengan menyimak video ini ustadzah berharap kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari ustadzah meskipun sementara melalui daring dulu, dalam jaringan ya, dari online dulu ya. Kemarin kan kita sudah bahas untuk yang IPA, PPKN, terus sekarang kita akan mulai bahas untuk yang IPS dan juga SPDP. Pertama Ustazah minta untuk video kali ini kalian siapkan LKS tema 4 kalian yang warna hijau seperti ini. Kalian siapkan LKS tema 4 kalian. Seperti sebelumnya waktu di kelas, kalian buka untuk yang subtema 2. Kita mulai dari IPS, yaitu pada halaman 50. Seperti ini gambarnya. Halaman 50. Oke. Mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kalian siapkan dulu. Oke, kalau belum siap, kalian bisa pause dulu video ini sebentar, baru nanti kalian bisa lanjutkan lagi. Oke, pada halaman 50, di sana kita akan bahas interaksi manusia dengan lingkungan. Di subtema 1, kalian juga sudah mempelajari mengenai interaksi manusia dengan sesama manusia, baik interaksi manusia secara individu maupun secara kelompok. Jadi Ustazah ulang sedikit, kita itu sesama manusia pasti berinteraksi. Mau itu ngobrol, mau itu berjabat tangan, mau itu lambai-lambai tangan, hai apa kabar, atau something seperti itu. Interaksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya interaksi secara tidak langsung itu kayak misalnya kamu teleponan, atau seperti ini dengan Ustazah, kita sedang berinteraksi tetapi tidak berinteraksi secara langsung, melainkan interaksi secara online, jadi tidak bertemu langsung. Dan kalian bisa menyimak video ini kapanpun kalian mau, jadi tidak seketika saat Ustazah membuat video, jadi interaksinya itu tidak secara langsung. Kalau secara langsung itu misalnya ketika kita berada di kelas, sudah menerangkan langsung di kelas, itu sama dengan interaksi langsung. Nah, kalau interaksi antar individu itu antara dua orang, kayak misalnya ketika kita pembelajaran matematika, itu kan kita bimbingan secara langsung antara ustazah dengan kalian one by one, meskipun tetap jaga jarak ya, gitu. Itu antar individu. Terus kayak misalnya kalian ngobrol sama teman kalian di kelas dengan satu orang, dua orang, itu antar individu. Tapi kalau ustazah memberikan pembelajaran di kelas dengan jumlah siswa yang lebih dari 3-4 orang, itu namanya interaksi antara individu dan kelompok gitu. Atau bisa juga interaksi antara kelompok dengan kelompok, kayak misalnya ada sebuah perlombaan itu berkaitan dengan kelas, misal perlombaan olahraga sepak bola, itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kayak misalnya tim dari kelas 5B melawan tim dari kelas 5C, itu berarti interaksi antara kelas 5B dan juga kelas 5C. Begitu juga supporternya juga berinteraksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu supporter 5B dengan supporter 5C. Itu contohnya interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, kaitannya manusia itu butuh banget interaksi dengan manusia yang lain, karena selain memenuhi kebutuhan kita untuk tidak kesepian, ya istilahnya seperti itu, kita juga butuh interaksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih utama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan hidup. Kayak misalnya kita butuh makan, maka kita juga butuh bekerja. Dengan bekerja kita juga berinteraksi dengan orang lain, melakukan pekerjaan dengan orang lain. Kemudian setelah mendapatkan gaji, kita pastinya akan berbelanja kebutuhan rumah. Dan saat kita berbelanja itulah kita juga berinteraksi dengan orang lain. Kayak misalnya kalian, kalau biasanya belanjanya di pasar,
dengan orang tua kalian, berarti interaksinya itu antara kalian dengan pedagang di pasar. Itu juga interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian belanja di pasar karena kalian butuh bahan-bahannya, sedangkan yang jualan itu juga berinteraksi dengan kalian karena butuh apa? Karena butuh uang, karena butuh mendapatkan rezeki dari apa yang dijual oleh orang-orang yang dijual di pasar itu. Nah, itu namanya interaksi. Karena memang kita sesama manusia itu saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan satu sama yang lain, utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Contohnya tadi interaksi antara pedagang dengan pembeli. Kalian bisa lihat contohnya pada halaman 50 itu gambarnya, itu antara pedagang dan juga pembeli. Ini kaitannya dengan usaha ekonomi, ya, kaitannya dengan usaha ekonomi dan juga kaitan dengan interaksi kita. Jadi interaksi kita itu benar-benar sangat bermanfaat antara satu dengan yang lain, utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pangan, sandang, juga pakan, ya. Oke, selanjutnya di sini pada bacaannya itu ada interaksi manusia dengan lingkungan dan juga interaksi manusia dengan alam, ya, lingkungan sosial dan juga lingkungan alam. Kalau Ustazah mau bahas yang lingkungan alam, jadi kita berinteraksi dengan lingkungan alam juga sangat penting. Pentingnya apa? Karena kita manusia hidup, selain membutuhkan manusia yang lain, kita juga bergantung pada alam. Bagaimana tidak? Kalian kalau mau makan sayur, sayur itu dihasilkan oleh alam, bukan oleh kita, ya. Sayur itu dihasilkan oleh alam, seperti bayam, kangkung, terus jagung, ya, itu dihasilkan oleh alam. Kita sangat membutuhkan alam, jadi kita perlu berinteraksi dengan alam. Nah, interaksi manusia dengan alam itu tidak mudah, karena kadang kita sebagai manusia itu interaksi dengan alamnya itu hanya satu arah saja. Yang dimaksud satu arah itu kita hanya mengambil manfaat dari alam tanpa kita memberikan manfaat ke alam. Itu sering sekali terjadi, apalagi di saat sekarang ini, di masa globalisasi ini, banyakkan orang itu lebih berinteraksi dengan alam itu hanya satu arah saja, hanya untuk kebutuhan pribadi saja, tanpa memberikan manfaat ke alamnya. Jadi lebih mengambil manfaat ke alam tapi tidak memberikan manfaat ke alam. Nah, contoh interaksi yang baik dengan alam itu seperti apa? Contohnya itu harus saling memberikan manfaat. Kita mengambil dari alam, kita juga merawat alam. Contohnya mudah sekali, nggak usah jauh-jauh. Kita manusia itu butuh oksigen. Nah, kalian di rumah kan pasti punya tanaman, ya, meskipun mungkin itu tanamannya ibu kalian, mamah kalian, atau mungkin tanaman kalian sendiri. This is so good, ya, bagus banget kalau kalian punya tanaman kesukaan sendiri di rumah, utamanya tanaman hijau, ya. Kita sudah pernah belajar fotosintesis, jadi kalian bisa berinteraksi dengan tanaman. Caranya adalah dengan kalian menyirami tanaman, dengan kalian merawat tanaman. Sesekali tanaman diajak berbicara, diajak ngobrol, tapi bukan ngobrol yang kayak dengan manusia, ya. Karena tanaman itu kalau sering mendengarkan suara itu sebenarnya pertumbuhannya lebih bagus gitu. Nggak usah ngobrolnya, nggak usah terlalu panjang lebar, ya, nanti jatuhnya aneh kalau ngobrolnya terlalu panjang lebar. Ya, misal ketika kita menyirami tanaman gitu, baca basmalah, assalamualaikum tanamanku, sehat-sehat ya, subur-subur ya, itu aja udah cukup. Gak usah ngobrol sampai kemana-mana. Kayak misalnya curhat, tanaman tahu nggak, aku tuh dapat tugas banyak dari Ustazah dan Nurul, aduh kepala aku pusing deh. Gak usah sampai segitunya, gak usah sampai segitunya, ya, jangan berlebihan. Kayak misalnya cukup tadi ketika kita menyirami tanaman, sehat-sehat ya tanamanku, subur ya, semoga Allah memberikan kesuburan buat kalian, kesehatan untuk kalian, sehingga kalian bisa tumbuh dengan baik. Kayak gitu udah cukup. Nah, kalau kita sudah merawat tanaman dengan menyirami, memberi pupuk, menempatkan di tempat yang tepat, karena kan tidak semua tanaman bisa ditempatkan di tempat yang panas, atau tidak semua tanaman cocok dengan tempat yang teduh. Jadi kita tempatkan ke tempat yang sesuai. Jadi dengan begitu tanamannya bisa subur. Nah, kalau tanamannya subur, kita bisa dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita pulang ke rumah seneng tuh melihat tanamannya, ya. Secara psikis kita kalau melihat tanaman di rumah seger itu, ketika kita pulang dari sekolah, ketika kita lelah, orang tua kalian lelah bekerja, ya,
Itu pulang ke rumah tuh rasanya adem banget. Nah, itu salah satu manfaat dari kita merawat tanaman. Kita memberikan manfaat ke tanaman, tanaman memberikan manfaat ke kita. Manfaat lain yang secara otomatis yang sangat dibutuhkan manusia adalah rasa segar di rumah, karena oksigen jauh lebih banyak di lingkungan kalian gitu. Jadi kita bisa mendapatkan oksigen yang lebih segar, sirkulasi udara yang lebih baik di rumah. Selain itu juga kalau kita mendapatkan sirkulasi udara yang baik, segar, itu kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih, yaitu kesehatan dan juga fresh. Kalau kita fresh, otak kita fresh, kita belajar juga nyaman, lancar, kita bekerja juga semangat. Itu kalau kita fresh. Nah, itu salah satu interaksi kita dengan manfaat interaksi kita dengan alam, dimana interaksinya itu bukan interaksi satu arah, tapi dua arah, yang artinya itu kita saling memberikan manfaat. Jadi kita tidak hanya mengambil manfaatnya saja dari tanaman, tapi kita juga merawat tanaman itu. Itu contohnya. Kalau dengan lingkungan alam lainnya, misal kita kan butuh ya yang namanya, maaf, ini sering orang lupakan, kita itu butuh got. Karena got itu termasuk tempat mengalirnya air dari rumah tangga, yang kalau tidak ada got atau aliran air untuk dari rumah tangga, itu pasti akan terjadi banyak penyakit, kayak misalnya DB, kemudian bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat alam yang memang kita butuhkan itu, lingkungan kita ya? Ya contohnya dengan membersihkan got secara rutin sehingga gotnya itu bersih. Ya itu hal sepele, tapi banyak orang lupa bahwa kita sangat membutuhkan interaksi lingkungan kita yang baik, yaitu merawat got. Itu agak jarang dilakukan orang. Itu salah satu interaksi kita dengan lingkungan. Selain got, juga lingkungan sekitar, kayak misalnya menjaga kebersihan rumah, kebersihan halaman, dan juga lingkungan. Kalau rumah kita bersih, halaman kita bersih, lingkungan kita bersih, maka sirkulasi udara baik, kita juga sehat, kita juga segar, dan juga mencegah beberapa penyakit yang disebabkan atau ditimbulkan oleh lingkungan yang kotor. Ya, jadi itu juga salah satu interaksi kita dengan lingkungan. Juga harus ada pesan, jangan satu arah saja, melainkan dua arah. Kita ambil manfaatnya, kita juga memberikan manfaat untuk alam dan juga lingkungan. Nah, itu tadi contoh dari interaksi kita sebagai manusia dengan alam dan juga lingkungan. Nah, kalau hanya terjadi interaksi satu arah, itu nanti pasti akan menimbulkan masalah. Kayak misalnya tanaman di rumah kamu ambil oksigen dari tanaman itu, kamu lihat tanaman pulang segar tapi nggak kamu rawat, nanti pasti lama-lama tanamannya akan mati. Dan kalau tanamannya mati, kamu juga akan rugi. Kamu pulang ke rumah nggak akan lagi melihat sesuatu yang segar di rumah. Kamu pulang ke rumah nggak akan lagi ngerasain sirkulasi yang segar seperti biasanya. Itu juga kamu akan rugi. Terus kalau misalnya kamu nggak bisa ngerawat lingkungan, tadi misalnya got jarang dibersihkan, pasti ketika hujan banjir. Terus juga bisa melebar ke rumah, banjir di dalam rumah campur air got, itu kan nggak banget kan, kamu pasti nggak suka, pasti nggak nyaman banget. Nah, itu karena kita tidak melakukan interaksi dengan lingkungan dengan baik, hanya satu arah saja kita manfaatkan aja, tapi kita tidak mau merawat lingkungan. Jadi betapa pentingnya adanya interaksi kita dengan alam dan juga lingkungan, utamanya bukan interaksi satu arah saja, melainkan dua arah, saling memberikan manfaat gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa buka pada halaman 86, masih LKS tema 4, halaman 86. Judulnya adalah interaksi sosial dalam masyarakat. Oke, interaksi sosial dalam masyarakat. Sebelum kita mulai pada proses interaksinya, kita pelajari dulu proses interaksi sosial, ciri-cirinya. Kita pelajari ciri-cirinya. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Ya, kalian bisa cek LKS kalian ini. Ini ciri-ciri, ada 4 ciri-ciri. Ciri-ciri terjadinya proses interaksi sosial.
kalian simak di LKS kalian itu sambil mendengarkan Ustazah. Itu yang pertama, ciri-cirinya adalah adanya 2 orang pelaku atau lebih. Jadi harus ada 2 orang pelaku atau lebih, makanya baru terjadi proses interaksi sosial. Nggak mungkin kayak gini. Ustazah nih misalnya nih ngomong sama buku, kamu bagus banget, warnanya cerah, kamu bahagia nggak? Itu bukan interaksi ya, karena tidak terjadi antara orang dengan orang dengan barang. Itu berarti bukan proses interaksi. Di proses interaksi harus ada 2 orang atau lebih. Kalau kamu sendirian ngomong sama buku, ngomong sama tembok, ngomong sama cermin, itu tidak terjadi interaksi ya. Oke, jadi kalau mau adanya proses interaksi harus ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi hubungan timbal balik kayak tadi seperti yang Ustazah sampaikan. Jadi ada timbal balik, ada manfaatnya nih, ada saling memberi dan saling menerima. Itu namanya adanya proses interaksi. Jadi kalau tidak satu arah saja itu berarti tidak terjadi interaksi ya. Selanjutnya, diawali dengan kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kayak misal kamu ketemu sama teman ya, Ustazah kasih contohnya yang simpel-simpel aja. Kamu ketemu sama teman, hai gitu ya, terus kamu jawab, iya ada apa? Terus teman kamu cuman gini, nggak jadi. Berarti tidak terjadi interaksi sosial, tidak terjadi proses interaksi di situ, karena tidak ada timbal balik, tidak ada yang namanya kontak sosialnya, tidak terjadi secara langsung. Jadi cuman hai gitu aja, terus ya ada apa? Nggak apa-apa, nggak jadi. Itu berarti tidak terjadi interaksi. Kalau terjadi interaksi berarti akan ada obrolan lebih panjang. Contohnya kamu ketemu sama teman, hai apa kabar? Ya baik, misalnya gitu. Semalam kamu nonton itu enggak? Nonton SpongeBob enggak? Atau nonton Mahabharata enggak? Atau semalam kamu nonton YouTube-nya Ustazah Nurul enggak? Kamu paham enggak apa yang diterangin Ustazah Nurul? Ya aku nggak paham sih, soalnya aku waktu nonton ngantuk misalnya. Itu berarti contoh sudah terjadi proses interaksi. Oke, sampai di sini semoga paham. Selanjutnya ada 4 terjadinya proses interaksi. Yang pertama pada bidang ekonomi ya, pada bidang ekonomi. Yang pertama pada bidang ekonomi, sama seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa manusia itu harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan. Jadi pangan itu kan manusia butuh makan. Kalau manusia mau makan, pasti manusia harus punya uang. Manusia punya uang, dia harus bekerja. Dengan bekerja itulah dia berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja dengan dia. Kemudian kalau sudah dapat gaji tadi, beli bahan makanan atau makanan, itu berinteraksi dengan pedagangnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Terus begitu juga manusia juga butuh sandang, butuh baju, butuh pakaian. Sama ya, ketika sudah punya uang, mereka berbelanja beli pakaian. Itu juga terjadi interaksi antara manusia yang satu yang membeli dengan penjual. Terus kebutuhan papan, manusia juga butuh rumah juga butuh tukang. Berarti kita berinteraksi dengan tukang, kita berinteraksi dengan arsiteknya, kita berinteraksi dengan penjual materialnya, yaitu namanya juga proses interaksi ya di bidang ekonomi gitu. Selanjutnya yang di bidang politik, kayak di negara kita ini yang menganut sistem demokrasi itu harus mengadakan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk presiden dan wakil presiden. Juga ada pemilu untuk pemilihan bupati, wakil bupati. Itu kaitannya dengan politik. Itu membutuhkan interaksi sosial. Kayak misalnya kalau mau mencalonkan diri, itu kan ada debat calon bupati, wakil bupati yang sekarang sedang in ya. Itu salah satu contohnya di bidang politik. Jadi ada penontonnya yang mendengarkan, kemudian ada bupati, calon bupati dan calon wakil bupati yang menyampaikan orasinya kayak visi misi. Nanti kalau saya jadi bupati, saya akan bikinkan jalan yang tidak kelihatan, misalnya gitu.
Jalan yang misalnya saya akan bikinkan pintu Doraemon, jadi tidak perlu memperbaiki jalan misalnya. Contohnya seperti itu tuh, kayak orasi calon bupati dan wakil bupati ya. Nah, kita mendengarkan nih, oh begitu, kita jadi penontonnya. Nah, itu terjadi interaksi di situ. Terus misalnya lagi mereka kan butuh suara kita yang sudah berumur 17 tahun ke atas, sudah memiliki KTP, yang punya hak untuk memilih, itu butuh suara kita berupa voting ya, seperti yang kita pelajari pada PPKN kemarin, seperti voting, kemudian musyawarah untuk mufakat kayak gitu. Tapi kalau pemilu itu kan sistemnya hampir sama dengan voting, yaitu pengumpulan suara. Nah, itu sangat dibutuhkan. Itu namanya proses interaksi pada bidang politik. Selanjutnya, proses interaksi pada bidang sosial dan budaya. Kita kalau hidup di masyarakat itu ada budaya-budaya tertentu yang harus dilakukan. Kayak misalnya pernikahan. Pernikahan itu setiap orang punya budayanya masing-masing. Ada yang mengikuti budaya Jawa, ada yang mengikuti budaya Sunda, ada yang mengikuti budaya Islam. Nah, jadi setiap pernikahan itu akan ada interaksi antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kebudayaan tersebut gitu. Selanjutnya di bidang moral, kita tuh kalau hidup di masyarakat itu moral penting banget, karena moral itu akan menunjukkan proses interaksi sosial itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau kita dibekali dengan moral, utamanya pendidikan agama, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, contohnya berinteraksi dengan orang yang lebih tua, utamanya pasti kita memerlukan yang namanya unggah-ungguh, rasa hormat. Jadi akan beda ketika kita berinteraksi dengan orang yang sebaya dengan kita ya. Kayak misalnya kita ketemu teman, kalian ketemu teman sendiri di kampung, pasti kan ngobrolnya akan beda dengan ketika kalian harus bertemu dengan orang sekampung yang usianya lebih tua atau lebih dewasa. Pasti beda. Karena misalnya kalau yang seusia kan pasti ketemunya biasa aja, kayak misalnya kabare sekolah mah mlebu gak? Iya, sekolah aku mlebu, tapi balik dulu kayak gitu misalnya. Tapi kalau ketemu sama orang yang lebih tua, paling kan menyapa, mangga Pak De, mangga Mbak, iya Ndek, balik sekolah Ndek, nggih, kayak gitu. Jadi beda kan, cara ngobrolnya sudah beda. Itu kaitannya dengan moral, pendidikan agama. Coba kalau kita tidak dibekali dengan moral atau pendidikan agama, maka interaksi kita di masyarakat yang tidak menggunakan moral itu akan menyebabkan proses interaksinya itu tidak berjalan baik. Kayak contohnya, kita nggak dibekali pendidikan untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua. Balik sekolah Nduk, yo lan apa beh kayak gitu. Nah, sehingga nanti mbah-mbah yang nyapa pas gini, astagfirullahaladzim, anak isopo kuwi mau, gitu kan. Memang terjadi proses interaksi sosial, tapi tidak berjalan dengan baik, sehingga bisa menyebabkan tidak terjadi proses interaksi sosial lagi di antara mereka. Akhirnya besoknya si banyak, alah aku males ngoroi cah kuwi, nak omongan tuh ora sopan, misal seperti itu. Jadi ketika kamu lewat lagi, si Bambang nggak mungkin lagi itu nyapa kamu, karena mungkin kamu sudah bersikap tidak sopan. Nah, itu namanya proses sosialnya tidak berjalan dengan baik karena tidak berlanjut. Oke, itu untuk yang halaman 86 sampai dengan 87. Oke, selanjutnya kalian bisa simak pada halaman 88 sampai dengan 89. Masih tema 4 ya. Nih, halaman 88 sampai dengan halaman 89. Kita di sini akan membicarakan mengenai interaksi dalam masyarakat. Interaksi dalam masyarakat itu dipengaruhi dua faktor anak-anak. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dari alamiahnya diri kita sendiri, dari karakter kita. Mau nggak nih melakukan interaksi sosial? Mau nggak nih ngobrol sama orang lain? Mau nggak nih keluar rumah untuk sekedar menyapa tetangga? Mau nggak nih kita kalau lihat tetangga kita kesusahan, mau nggak nih kita nolong dan lain sebagainya? Itu berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan yang faktor eksternal itu antara lain, kalian bisa simak itu pada halaman 88 yang paling bawah.
Itu antara lain ada simpati, ada motivasi, ada empati, sugesti, imitasi, sama identifikasi. Ustazah harap kalian garis bawahi ini penting sekali. Kalian garis bawahi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berupa sebutkan macam-macam dorongan eksternal pada interaksi manusia dalam masyarakat, itu kalian bisa sebutkan. Simpati, motivasi, empati, sugesti, imitasi, sama identifikasi. Nah, penjelasannya ada pada halaman 89 bagian atas, paragraf paling atas. Ya. Simpati itu apa, motivasi apa, empati, sugesti itu apa, pengertiannya ada di situ. Nah, ini Ustazah akan jelaskan one by one, satu persatu dengan bahasa yang lebih simple. Itu apa sih itu simpati? Simpati itu ketertarikan, bukan kartu ya, bukan kartu perdana ya yang suka kalian beli tuh buat main game, bukan. Jadi simpati dalam masyarakat itu karena kita merasa tertarik kepada seseorang, itu namanya simpati. Kayak misalnya kalian punya tetangganya ramah banget, sering menyapa kalian, apa kabar bu, baik, atau misalnya sering ngirimin makanan ke rumah kalian. Lah akhirnya kan kalian jadi simpati tuh, jadi tertarik, orang ini baik banget ya, orang ini kok ramah sekali. Akhirnya kalian simpati sama orang tersebut dan jauh lebih memperhatikan gitu. Itu namanya simpati. Karena ada rasa ketertarikan, bukan ketertarikan yang lebih ya, tapi ketertarikan karena kekaguman tadi. Orangnya ramah, sering ngirim makanan, sering memberi bantuan pada kita kalau kita sedang kesusahan gitu. Sehingga dari simpati itu kita tertarik untuk melakukan hal yang sama juga kepada orang tersebut. Jadi kalau ketemu orang tersebut, aku mau nyapa duluan, biasanya beliau yang nyapa, sekarang aku yang nyapa duluan. Contohnya seperti itu namanya simpati. Atau orang itu kan sering ngirim makanan, lah aku dapat makanan banyak nih, misal dari sekolah dapat makanan banyak dari teman-teman, aku mau berbagi, kasih makanan juga. Nah itu hasil dari simpati itu tadi terhadap orang di sekitar kita. Yang kedua itu ada motivasi. Itu kayak kita mempengaruhi seseorang, orang yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya orang itu sedang mengalami musibah ya. Ini yang motivasi dulu ya, motivasi dulu. Orang itu sedang mengalami musibah. Nah, kita ngasih dorongan ke orang itu, ngasih stimulus, yang sabar ya mbak, yang semangat, pasti bisa deh melewati ini, nggak apa-apa kok gitu. Contoh kecil, misal kalian sedang main sama teman kalian jatuh, ketubruk misalnya, luka, nangis, jangan nangis, nggak apa-apa kok, ini lukanya kecil, tak kasih obat ya, nanti pasti sembuh, nggak sakit, nggak apa-apa. Lah itu salah satu contoh motivasi dalam interaksi kita di dalam dunia masyarakat. Selanjutnya ada empati. Itu empati tadi kaitannya contohnya masih sama. Kayak misalnya tetangga kita mengalami musibah, kita merasa kasihan. Ya Allah saake ya gitu. Teman kita jatuh juga, ya Allah saake tiba. Itu salah satu contoh empati. Jadi ada rasa rasa, kalau bahasa simpelnya kita tuh kasihan, tapi sebenarnya kita itu seolah kayak merasakan apa yang orang itu rasakan. Kita seolah merasakan kesedihan yang orang itu juga rasakan gitu. Kayak kan kita pasti pernah jatuh, terus teman kita jatuh, pasti kan ya Allah jatuh, lalu lu ya Allah saake. Karena kita seolah merasakan saat itu juga sedang jatuh, saake banget gitu. Itu namanya empati dalam masyarakat. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti sebenarnya hampir mirip dengan motivasi, tapi kalau sugesti itu lebih dari sekedar motivasi. Kayak contohnya ketika tadi teman kamu jatuh, terus kamu kasih tahu, nggak apa-apa kok, nggak sakit, nanti dikasih obat juga sembuh. Iya tapi ini kan berdarah, misal teman kamu gitu. Nggak apa-apa, nanti darahnya dibersihkan pakai air yang mengalir, nanti gimana kalau infeksi dan sebagainya, misal teman kamu bilang gitu. Terus kamu kasih tuh sugesti ke dia, tahu nggak kalau kamu kucur pakai air, kumannya nanti mengalir, nggak nempel di kulit,
terus nanti kasih aja betadin. Kalau dikasih betadin, kumannya itu mati. Kalau kumannya mati, tidak akan terjadi infeksi. Terus teman kamu percaya. Nah, itu berarti kamu sudah memberikan sugesti pada teman kamu. Oh, berarti kalau luka aku kocor pakai air, terus aku kasih betadin, pasti tidak akan infeksi. Itu berarti kamu sudah berhasil memberikan sugesti. Selanjutnya adalah imitasi. Imitasi itu kalau bahasa yang simple, yang sering kalian ketahui, imitasi itu kan palsu. Contohnya emas ya, emas imitasi berarti itu bukan emas, palsu, tiruan. Nah, jadi imitasi itu lebih ke meniru. Kayak misalnya kamu punya tetangga tadi yang ramah, orangnya ramah sekali, sering memberikan makanan, gitu ya. Terus terjadilah tadi. Oke, maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Jadi saya lanjutkan tentang yang imitasi, yaitu meniru. Tadi kan yang Ustazah cerita, misal ada tetangga yang ramah, sering memberikan kita makanan, ya kan? Nah, timbul rasa simpati itu ke kita, ke orang itu. Nah, akhirnya kan kita akan melakukan hal yang sama. Karena kita merasa apa yang orang itu lakukan itu baik, menyenangkan orang lain, maka kita juga melakukan hal yang sama. Aku juga akan menyapa, aku juga akan memberikan makanan. Nah, kita lakukan tindakan memberikan makanan itu. Kita melakukan tindakan menyapa. Nah, selain ke orang itu, kita juga tertarik melakukan ke orang lain. Nah, itu namanya imitasi, kita menirukan. Itu namanya menirukan yang baik. Cuman kadang dalam masyarakat juga ada menirukan yang buruk. Kayak misalnya dalam lingkungan masyarakat, kalian berteman dengan orang-orang sembarangan. Makanya kadang orang tua kalian selalu mewanti-wanti, hati-hati, jangan main sama dia. Misal contoh, jangan main sama dia itu anaknya nakal. Misal contoh, mainnya sama si ini saja, dia tuh rajin belajar. Itu maksud orang tua kamu itu supaya timbul imitasi, yaitu kamu menirukan hal baik dari orang lain. Itu orang tua kamu tidak bermaksud membanding-bandingkan kamu ya. Cuma tujuan orang tua kamu ketika kamu bergaul dengan orang yang sifatnya baik, orang itu rajin belajar, itu harapan orang tua kamu dalam interaksi kamu itu terjadi yang namanya imitasi, yaitu mengikuti. Jadi kan alamiahnya manusia tuh seperti itu. Kayak misalnya kita ngefans sama artis, pasti kita akan mengikuti gayanya artis tersebut. Ya meskipun kadang tidak cocok ya kalau orang Indonesia. Kita pasti nemuin orang-orang kayak gitu tuh banyak. Di jalanan tuh pasti banyak. Kayak misalnya orang itu mungkin ngefans sama Lee Min Ho. Tiba-tiba dia potong rambut kayak Lee Min Ho. Padahal belum tentu pas. Nah sama, kalau kita berkumpul dengan orang-orang, kita tertarik terhadap orang itu, kita merasa simpati pada orang itu, ada rasa ketertarikan, otomatis kita pasti akan mengimitasi perilakunya, gayanya. Makanya orang tua itu sering mewanti-wanti, berhati-hatilah memilih teman. Karena kita akan menjadi sama dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita positif, teman-teman kita baik, maka kita secara otomatis juga akan ikut baik, karena terjadi yang namanya imitasi di situ. Kalau kalian punya temen suka ngomong kasar, pasti kalian juga akan ngomongnya kasar. Kalau kalian punya temen yang omongannya itu gaul, kayak misalnya, guys, apa kabar guys? Kalian secara tidak langsung, pasti juga gaya ngomong kalian seperti itu. Oke guys. Terus kalau kalian kumpulnya sama orang-orang yang ngomongnya itu sangat formal, saya, kamu, mereka, begitu, atau orang-orang yang ngomongnya pakai bahasa krama, itu pasti kalian secara otomatis akan mengimitasi gaya bahasa mereka. Itu namanya imitasi, ya, proses menirukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara sadar tadi karena tertarik tadi, aku pengen niruin. Tapi kalau yang secara tidak sadar, ya karena kita sering ngobrol pakai bahasa itu, kita ikut-ikutan. Hai guys, ya sih, masa guys, masa begitu sih guys, masa sih guys, kayak gitu. Itu secara otomatis kayak, karena kita sering kumpul sama orang itu, otomatis gaya cara kita bicara juga sama. Nah itu secara tidak sadar kita sudah melakukan imitasi. Selanjutnya adalah identifikasi, ya, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah ini lebih imitasi yang secara sengaja banget, pengen banget sama,
pengen banget sama persis. Bahkan ada orang-orang yang mungkin terlalu berlebihan, itu ingin disamakan. Aku tuh sama dia, sama cantiknya. Kayak misalnya ngefans tuh tetangga kamu misalnya tetanggaan sama apa namanya, artis artis kesukaan kamu menirukan semuanya, gaya rambut, gaya berpakaian. Kalau artis yang kamu sukai itu berhijab, kamu akan menirukan gaya hijabnya, ya, menirukan gaya hijabnya, menirukan cara dia berpakaian, menirukan cara dia berbicara. Itu namanya identifikasi itu imitasi yang lebih dalam lagi, imitasi yang bener-bener kamu pengen plek ketiplek dengan orang itu. Itu namanya identifikasi. Nah, itu tadi apa namanya, bagian eksternal dalam kita berinteraksi ya. Ada simpati, motivasi, kemudian ada empati, ya, terus sugesti, imitasi, sama identifikasi. Semoga apa yang Ustazah sampaikan mengenai ini bermanfaat buat kalian semua. Selanjutnya nanti kalian bisa simak video berikutnya dari Ustazah. Kita akan belajar tentang SBDP, tentang properti tari dan juga gambar bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.